Sermon kita untuk saat ini berbicara mengenai berhala hati, saudara. Kita kaitkan dengan tema dari induk, ya glorify the Lord atau the King, bisa begitu ya, talk me. Artinya Tuhan, buat aku menang atas berhala hatiku supaya aku mempermuliakan Tuhan melalui hidupku. Karena itu saya angkat tema ini, jaga hatimu terhadap berhala. Jaga hatimu terhadap berhala. Mari kita lihat. Sebentar ya saudara. Nah, apakah Anda merasa jenuh dalam perjalanan imanmu hari-hari ini? Ya, benar, saya ada di sana. Apakah hatimu rasa tertekan dan khawatir akan hari depan? Ya, masih galau-galau, bimbang-bimbang. Dan benarkah Anda merasa lelah dan rasa sendiri? Kok tidak ada yang perhatikan saya ya? Bisa satu kali waktu di tengah kelelahan saudara rasa terpuruk, rasa ada di nadir yang terendah. Kok tidak ada yang melihat saya? Ya, dan pagi ini saudara dihentar untuk bagaimana saudara menang di saat-saat terpuruk itu. Jaga hatimu terhadap berhala. Ada 3 poin. Yang pertama, kita akan belajar mengenai hati. Hati ini, sejauh mana hati nurani ini dan apa artinya. Lalu kita belajar arti berhala menurut perjanjian lama dan baru. Juga zaman sekarang, berhala zaman sekarang. Lalu solusi kemenangannya terhadap berhala. Berbicara hati nurani, ya jagalah hatimu, jagalah hatimu. Itu jagalah pusat kepribadian kita secara total. Saudara permisi, sorry. Ya, jagalah hatimu. Arti hati itu suneidesis ya, conscience bahasa Inggrisnya, pusat kesadaran diri kepribadian. Karena itu Amsal Salomo, Amsal bijak katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah pusat kepribadian yang terdalam ini. Dan sasaran tujuan dari penyampaian firman ini memang saudara supaya jadi pemenang. Begitu ya saudara. Atas pergumulan-pergumulan pribadi saudara. Saudara jadi pemenang kehidupan atas kegalauan atau ruang yang privasi dalam hidupmu yang orang tidak tahu. Tapi saudara yang tahu bersama Tuhan. Saudara bisa menang di sana. Lalu saudara keluar sebagai pemenang yang berintegritas. Supaya memancar terang Allah menjadi kesaksian. Nah, berbicara mengenai menjaga hati, menjaga pribadi saudara, sebenarnya ada di sini. Hati itu cerminan siapa diri Anda sebenarnya. Kualitas pikiran Anda adalah kualitas hati Anda, pribadi Anda. Karena itu jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah pikiranmu. Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Apa yang dipikirkan orang di dalam hatinya, jadi terkoneksi hati dan pikiran itu, aktif dia. Ya, demikianlah ia. Itu menurut terjemahan dari King James Version. Ya, saya senang dengan terjemahan ini, tajam, lebih tajam daripada terjemahan yang bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa di Indonesia dikatakan, ya, orang yang membuat pertimbangan dalam dirinya, demikianlah ia. Tapi dalam King James Version tajam ini. Seperti apa yang dipikirkan orang di dalam hatinya, demikianlah orang itu. Jadi kualitas pikiran Anda adalah kualitas hatimu. Kualitas pikiranmu, kualitas pribadimu. Karena dari hati timbul pikiran jahat. Dari hati ini timbul pikiran cabul, timbul pikiran pencurian, pikiran pembunuhan, pikiran perzinahan, keserakahan, pikiran kelicikan, pikiran hawa nafsu, pikiran iri hati, pikiran kesombongan, dan pikiran kebebalan. Itu dari dalam hati, saudara. Ya. Nah, kalau saya rangkaikan 3 ayat ini ketemu. Kualitas pikiran Anda adalah kualitas hati atau pribadi Anda. Karena itu bijak-bijak dengan pikiran. Aktiflah berpikir.
Sebagaimana di perjanjian lama saudara bertemu dengan Amsal Salomo, Amsal orang bijak itu saudara, seperti apa yang dipikirkan orang di dalam hatinya, demikianlah ia. Di perjanjian baru saudara bertemu dengan Matius pasal 7, pengajarannya Yesus kepada murid-muridnya. Yesus bicara, dari hati timbul segala pikiran jahat, dari hati timbul pikiran cabul, dari hatimu timbul pikiran pencurian, dari hatimu timbul pikiran pembunuhan, perzinahan, serakah, jahat, licik, hawa nafsu, iri, hujat, sombong, bebal. Dari hatimu. Masuk ke gereja mula-mula zaman perjanjian baru, Rasul Paulus menangkap itu, apa yang dikatakan Yesus, ya, mendapat pencerahan dia. Mengapa Yesus bicara dari hati muncul segala macam yang jahat itu, begitu? Karena itu jaga hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Sampai Yesus berkata begini, kalau matamu jahat, cungkil itu. Kalau tanganmu jahat, potong. Oh, artinya kok serem ya? Kan hilang anggota tubuh semua saudara. Kalau dicungkili, dipotongi semua kan buntung semua kita. Ternyata bukan itu maksudnya. Rasul Paulus tangkap pencerahannya di suratan Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi waktu pikiran ini mulai jalan ke sana untuk jadi pemenang, di sini resepnya saudara. Mulai terkoneksi ke sana, cepat putuskan. Begitu. Itu memang caranya. Putuskan dalam nama Yesus, matikan itu, selesaikan, putus hubungan dengan nyamuk, begitu saudara. Klik, klak, selesai. Iya, gantikan dengan pikiran-pikiran Kristus. Itu bahasa kuncinya di sana. Sebab kalau tidak, dia akan berakar. Menanamkah akar-akar hawa nafsu, akar-akar kenajisan, jahat, kesombongan, popularitas, keserakahan, ngakar dia. Kalau sudah ngakar susah, ya. Sebab nilainya waktu dia sudah buat akar, sama nilainya dengan penyembahan berhala. Dia jadi Baal di dalam kita. Jadi siapakah aku? Ya sesuai yang kupikirkan dan yang sudah berakar di dalam aku. Tengoklah aku populer, baik. Kawan, tengok aku populer bukan? Nah itu dewa populer dia punya. Tengoklah saya. Ya. Apa yang diomong uang terus, materi terus, serakah. Ya inilah kepribadianku, di mana kita jumpa aku akan ngomong uang. Sejauh mana depositomu? Ya, sejauh mana kamu punya tabungan? Itu yang saya omong terus kemana saya pergi. Wah, itu kebanggaan saya. Tengoklah mobil saya, tengoklah villa saya. Begitu saudara. Ini rawan karena sudah berakar. Nilainya sama dengan penyembahan berhala. Nah, kalau di perjanjian lama, arti berhala, eidolon, idol. Lahirlah bahasa Inggris idol. Nah itu dia aja. Di perjanjian lama patung, jimat itu yang jadi idola. Tulisan, gambar, tulisan itu kayak mantra-mantra. Torehan, tato-tato. Ada tato yang jenis punya mantra saudara. Kami pernah melayani kelepasan orang bertato. Di tatonya itu ditulis mantra. Jadi kekuatan kalimat mantra. Karena itu waktu mau dilepaskan, dia mau dibaptis, dia bilang, Pak jimat semua sudah saya serahkan. Keris-keris yang modelnya keris ajine bumi dan lain-lain sudah saya serahkan. Tapi satu saya kesusahan Pak. Apa? Ya, badan saya ini ditato ada mantranya ini. Ada isinya. Coba buka bajumu. Laki-laki perkasa saudara. Dibuka bajunya. Wah memang di sini kayak tulisan saudara. Ngekor itu tulisan mantra. Ini bagaimana Pak melepaskannya? Ya. Kekuatan kuasa Tuhan. Masa kita garuk sama beling gitu saudara. Kan rusak semua. Ya kekuatan kuasa Tuhan yang bisa lakukan itu. Saya tuntun dia ke pertobatan. Lalu dia dibaptiskan. Lompat dia. Wah kegirangan. Ya. Kegirangan betul-betul, terjadi kelepasan. Jadi itu torehan-torehan bisa jadi kebanggaan loh saudara. Tapi mantra di dalam tubuhnya seperti nyatu. Itu kalau bahasa roh kegelapan mengikat perjanjian dengan setan. Sekte sesat, satanic church, gereja setan. Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan setan. Itu ada upacara ritualnya dari darah sampai tato-tato yang bermantra. Begitu saudara.
Itu nanti ada temanya sendiri. Nah, itu jadi pemujaan, jadi ilah, ya, idol. Ini loh jimat kekayaanku, ini loh andalanku, ini loh pujaanku. Aku ya untuk mempertahankan kedudukan ini supaya tidak digeser oleh kawan-kawan di kantor ini, gitu ya. Aku punya kekuatan yang backup saya. Kamu punya dukun di mana? Aku punya dukun di sini. 3 dukunku untuk mempertahankan kursi kedudukan itu. Pernah mendengar yang gini-gini? Kami pernah dengarnya. Jadi kedudukannya dirawat, di backup oleh 3 dukun, saudara. Dan dia punya jimat, ditaruh di mejanya, ada jimat yang diikat pinggangnya, macam-macam seninya. Ada untuk keamanan, kekebalan, untuk pelarisan, macam-macam seninya. Itu perjanjian lama bicara berhala seperti ini. Tapi di perjanjian baru lebih tajam. Tengoklah, arti berbahala itu epitumiai. Apa saja yang intens, yang aktif, yang terus-menerus, yang begitu kuat, memikat, lalu sampai menjadi intim dengan pikiran. Lalu menstimulasi gerak, terus mendorong merangsang emosi. Hasratmu, lalu itu menjadi idol, pujaan, kebanggaan hidupmu. Sampingkan Tuhan dan firman. Nah, disitulah dia jadi berhala. Jadi di perjanjian baru saudara ketemu berhala ya. Di hati itu tidak harus patung, tidak harus jimat. Begitu ya saudara. Tidak harus mantra-mantra, tetapi dia bisa berupa pikiran-pikiran yang sampai berakar demikian rupa yang intens, menggerakkan seluruh emosi dan hasrat. Jadi bangun pagi sudah ada di sana. Kalau dia dikuasai misalnya idolnya nikmat dunia, malam ini mau dugem kemana? Ya pribadiku karena itu dikenal, ini model cewek dugem ini. Itu pria yang suka geleng itu, kalau setiap hari dia pasti pergi itu ke kafe geleng dia. Ya, musiknya memang itu geleng terus, ya kan begitu saudara. Nggak geleng nggak enak. Jadi pribadinya akhirnya, ya idolanya begitu. Nah ada yang ilah heteroseks. Jadi kalau nggak nyamping, nggak nyimpang, nggak enak dia. Jadi dia ganti-ganti pasangan. Bisa belum beristri, bisa sesudah beristri. Itu ya idol untuk hidupnya. Ya bisa ilah percaburan dunia maya. Nampaknya belajar saudara, online terus tapi dunia maya, ngesek terus di kepalanya itu. Ada, karena itu rawan bukan? Gak bisa dibendung yang begini. Iya, video-video bokem itu sudah gak bisa digendung itu sudah. Ya, gerak dia, keras dia. Karena itu kekuatannya laku laris daripada narkoba. Dia bersaing itu, nilai uangnya itu, penjualan narkoba dan bicara mengenai pornografi, wah keras itu saudara. Ya, ilah kepopuleran juga, itu jadi ilah. Jadi kalau lihat, akhirnya jadi pribadinya seperti itu. Sebab sudah berakar. Kekuasaan, ngukur orang, bingung aja. Melihat orang itu bingung. Kamu seberapa toh? Ini kalau nggak diberantas rusak saudara. Ini bisa di dalam gereja. Begitu. Bisa di luar gereja, bisa di kantor, di perusahaan, di kantor pemerintahan. Di mana ditempatkan? Di pendidikan. Bisa juga di keluarga. Kompetisinya bisa sama orang rumah. Loh kan lucu saudara. Suami istri bisa kompetisi untuk jabatan karena wanita karier. Ngeri bukan? Bisa. Bisa jor-joran itu di keluarga. Berapa tuh penghasilanmu, kerjaanmu? Mas segininya gua atau lu? Begitu loh. Tengoklah saya begitu. Kalah kamu. Nah, akhirnya jomplang saudara, keimamatan keluarga jadi rusak. Ya. Sampai kepada serahkan. Karena itu Rasul Paulus tajamkan di sini, matikan dalam dirimu. Memang harus diputus segera. Begitu dia datang, mutusnya saudara nanti diajarin di sini. Mutusnya bukan pakai gaya kepala, gedek-gedek ini. Begitu rasanya kok datang diusir. Dalam nama, lah kalau dia datang bertubi-tubi, masa saudara geleng gini terus? Kan lucu. Atau saudara gedruk-gedruk gini terus, dalam nama Yesus, dalam nama, tahu-tahu di tengah jalan saudara, wah ini pikiran ganggu, dalam nama Yesus. Lah kalau saudara nyetir, medak gas lan, gaspol saudara kan gak karuan saudara. Gak bisa ngusir pakai cara fisik. Ada orang ngusir pakai gini ke cara meludah. Duh,
Ada apa orang ini diam-diam kok ngeludah? Ya ada apa Pak? Pernah saya gitu lihat orang itu, saya deketin. Ada Pak, sakit Pak tenggorokan? Enggak tahu ini kok. Terus enggak lama tegang dia. Oh ketegangan ini Pak, enggak bisa diusir sama buang ludah Pak. Lah kalau itu tegang nyelip utara selatan dari 4 penjuru bumi, Bapak bingung ludah nanti. Ya, sariawan Neng, saya bilang begitu, Saudara. Enggak bisa pakai cara-cara fisik. Ya. Nah, bicara ini serius ya Saudara. Ini pembedahan berhala yang sering kali kita dengar berhala-berhala hati. Saya kok tertarik, ini mesti dibedah ini. Supaya orang mendarat sampai ke akarnya gimana lalu cara menyelesainya. Kan gitu ya. Awal mula berhala itu memang di pikiran. Ini kejatuhan Lucifer, malaikat penghulu malaikat yang diciptakan Allah, dan para malaikat-malaikatnya kan melayani penyembahan di seputar tahta Allah. Lalu sang pemimpin Lucifer ini artinya yang gemerlapan, yang cemerlang, yang gemerlap. Di Yesaya 14 dikutipnya demikian. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang fajar. Lucifer ini Saudara. Engkau berkata dalam hatimu, loh, belum terjadi perbuatan, baru dia lihat tahta Allah yang begitu kemuliaan, yang begitu perfect. Dia mikir, aku hendak naik ke langit, mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, mengatasi ketinggian awan-awan, menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau kuturunkan. Begitu diturunkan, dicampakkan ke bumi, ya. Pertama dia menggoda Adam dan Hawa. Pertama mirip, spiritnya mirip. Jangan gitu Hawa. Ya, semua pohon ini gak boleh dimakan. Tapi yang satu ini jangan. Enggak gitu kok. Boleh. Justru waktu kamu makan buah yang ini, kamu akan terbuka matamu. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Persis, spiritnya persis, pikirannya persis. Waktu dia melayani di tahta Allah. Saudara-saudara penting ya, hidup ini bukan kompetisi. Pastikan saudara ada, mau itu di pekerjaan karier, mau itu di keluarga, mau itu di gereja. Dikasih karunia mana Tuhan tetapkan saudara, kerjalah di situ. Kalau bukan biar orang lain yang kerjakan. Jangan diborong semua. Nanti rusak bentuknya kita, gitu saudara. Ya, di kekayaan kita juga sama. Ada porsi yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau nggak dipercayaan Tuhan juga nggak usah marah-marah. Ya, belum tentu kita dipercayakan Tuhan 5M kita ada di gereja. Kelayapan terus, saudara. Petualang roh gentayangan. Minggu nggak tahu ada di mana. Ya. Kita kekuatannya 1M ya terima dulu. Kekuatan 2M terima dulu. Kalau 5M malah minta bonus 2 kali lipat. Pelipat gandaan dalam nama Yesus, tengking-tengking saudara. Ya, digerojok Tuhan betul, munting kita saudara. Tertidur dalam berkat, lupa pulang rumah kan gitu saudara. Wis repot. Ya gitu aja toh, penyakitnya manusia kan di situ aja. Mali berpikirlah untuk cerdas di sana, menangkan ini ya. Nah, arti berhala hati di zaman now ini, berhala kan idola, pujaan, Baal. Ada kata Baalnya ternyata di penelitian, dia bisa jadi Baal. Ya, apa saja yang memikat, tidak pernah puas dalam pikiran, secara intens, aktif, keras begitu, lalu menstimulasi emosi. Ini bisa sesudah dibaptis bisa, permisi sudah bahasa roh juga bisa. Bahasa roh mau enggak bisa ngusir pikiran ini loh saudara. Mesti dibereskan loh. Baru ngeh toh. Karena itu saudara ketemu, bukan keliru bahasa rohnya. Bahasa roh itu keintiman, kalau tahu benar-benar keindahan kita berbahasa roh. Di titik Roma pasal 8 ayat 26. Waktu Tuhan mengambil alih hidup karena kita intim dengan roh. Intim dengan firman, memeluk hati Bapa dengan intim. Ada di titik-titik doa syafaat yang tak mampu kita ucapkan, roh Allah mengambil lalu kita berkata-kata di dalam berbagai bahasa. Itu dahsyat. Ya, jangan ya permisi, hidup masih menceng sana menceng sini, karakter ndak beres untuk nutupi terus melafalkan itu bakal.
Tunggu dulu kawan. Kita yang tahu bahasa roh dan kita juga berbahasa roh, kita peka itu. Karena kita latih hidup kita di situ, peka. Kamu ini melafalkan kayak bahasa mantra tapi karaktermu tidak berubah. Jadi kamu pakai bahasa apa tadi itu? Komat kamit kayak dukun kah? Nah, baru nggak toh? Bahasa rohnya tidak keliru. Iya, Alkitab juga katakan itu, jangan larang orang berkata-kata di dalam bahasa. Dalam pertemuan jemaat biar tertib ya, biar ada bahasa manusianya. Supaya kalau di sampingmu, dirimu berkata-kata bahasa roh, sampingmu tahu. Ngomong apa itulah, kalau ada jiwa baru, ngomong apa, bingung aku Tuhan. Apa kerawuhan kah, kan gitu. Rasul Paulus bilang begitu. Karena itu waktu saudara menyembah berkata-kata di dalam berbagai bahasa, ya, bicaralah dalam bahasa akal budi yang meneguhkan. Kalau di jemaat kanan kirimu, Allah yang perkasa, kami aman dalam pelukan sayangmu Tuhan. Yang denger ini apalagi ada jiwa baru, nyaman rasanya di hati kan gitu. Iya, aku tadi datang khawatir loh, galau-galau loh sampai sini. Maknya terima kasih Tuhan. Aduh terima kasih ya doa-doanya kan gitu saudara. Tapi kalau kita komat kamit gak ngerti, terus kita ngasah roh, malah jadi super rohani loh saudara. Ngati-ngatinya kan di sana. Nah, jenis berhala itu di sini, kekuasaan, suka penyanjungan, penghormatan, pemulihan diri, pemuliaan diri. Kita mesti menang ini. Ini termasuk orang yang sudah dibaptis dan termasuk berkata-kata bahasa roh harus menjaga ini. Kalau enggak bisa lari ke sini loh saudara. Suka penyanjungan. Tengoklah saya kalau khotbah. Nyaman bukan? Ya toh? Lihatlah. Bisa minta sanjungan. Bukan untuk Tuhan. Ngefek untuk diri sendiri. Pertunangkan jemaat kepada Tuhan, bukan kepada dirimu, wahai pengkhotbah. Anda salah alamat kalau begitu. Sebab pewahyuanmu turunnya dari Tuhan. Ya. Saudara yang suka khotbah tahu bahasa saya ini. Yang sering berkhotbah tahu bahasa saya. Saudara tahu apa artinya kalau Tuhan tidak kasih pewahyuan pencerahan? Buntu. Bisa siang malam cari firman, ditutup sama Tuhan. Gak dapat pencerahan apa-apa, kebingungan. Ya. Jadi pencerahan itu dari Tuhan, saudara. Lalu pengendali, independensi, bebas berdiri sendiri, ini juga hati-hati roh pengendali. Untuk temperamen merah kolerik yang keras, saudara bijak-bijak dengan sifat ini. Sebab pengendali, senang mengendalikan orang. Kayak orang tidak punya hidup, termasuk anakmu bisa dikendalikan dan istrimu bisa. Wanita juga bisa. Punya watak begini, suamimu dikendalikan, anak-anakmu kayak gak punya hak. Mau menyampaikan sesuatu, diam kamu. Gitu. Diintimidasi, tertekan. Rawan ini saudara. Ya, kalau ini dibawa di pekerjaan Tuhan juga rawan. Gak bisa pengendali. Yang bagus kepemimpinan teamwork. Bangun bersama kepemimpinan tim. Sehat. Haus penerimaan diri. Haus, bahaya ini, ilah ini. Ya. Tahu sebatas hari Minggu, perfect rapi begitu, haus penerimaan diri. Tapi aslinya setelah pulang, loh orang gigit jari. Loh seperti ini kah? Wah kok enggak seindah warni aslinya ya? Ya Fuji Color Film seindah warna aslinya saudara. Iya toh? Loh ini kok enggak seindah warna aslinya ya? Ya. Enggak bisa seperti ini. Ini kekristenan yang dalam tanda petik agamawi tanpa perubahan. Tidak menelurkan perubahan keturunan. Tidak melahirkan keturunan ilahi. Karena itu saya temukan banyak anak-anak dari orang-orang yang dibesarkan gereja yang saklek-saklek keras dan ortodok. Anak-anaknya pemberontak. Gak terima. Sebab bukan itu firman. Kami tahu itu kemunafikan yang ada di gereja. Nah, kami pernah kumpul anak-anak pendeta, saudara. Mereka marah terhadap gereja. Padahal anak-anak pendeta, saya tahu itu kemunafikan, Mbak. Saya lahir dari kandangnya anak pendeta. Gitu, saudara. Kumpulan ini anak-anak pendeta sakit hati di dalam. Gereja harus berani berubah. Nggak boleh yang gini, saudara. Karena itu buang berhala dari kehidupan kita dan dari kehidupan gereja. Nikmat duniawi, materialis, hedonis, termasuk seksual. Rawannya di mana ini prosesnya, saudara, kalau mau tahu. Karena itu waspada, bijak-bijak, perhatikan dengan saksama.
saat-saat krisis, waktu kelelahan jiwa, kejenuhan, begitu ya saudara. Saudara mesti hati-hati dengan pikiran-pikiran yang berhala itu. Ya, saudara mesti siap untuk putuskan. Rasa tertolak, akar pahit, jangan simpen terus. Nanti jadi berhala di hidup. Anak yang dari kandungan tertolak untuk tidak dilahirkan, itu biasanya punya spirit-spirit ini saudara. Kasihan loh. Ya kami menangani yang begini banyak hal. Waduh, kasihan. Kalau yang begini-begini, termasuk gagal paham identitas diri, pola asuh yang salah, itu bikin pikiran-pikiran simpang saudara. Bikin banyaknya pikiran berhala. Ya, spirit yatim piatu, anak bisa rasa kesendirian. Sekalipun ayah ibunya masih ada, tapi dia rasa tidak memiliki di dalam rumah. Dua perumpamaan Alkitab Lukas pasal 15, si sulung dan si bungsu. Si bungsu yang nakal, sementara bapaknya masih hidup minta warisan, lalu berfoya-foya keluar rumah. Tapi si sulung di dalam rumah pun itu seperti hilang gak punya bapak. Coba perhatikan. Waktu si bungsu pulang, bapaknya rasa bersuka cita. Sampai dikatakan anak seperti putus hubungan. Dikatakan anakku yang sudah mati sekarang bangkit kembali. Karena sudah putus hubungan dengan nikmat dunia. Terus dia balik setelah compang-camping. Makan ampas babi saudara. Makanan babi itu yang dia makan. Baru terus dia ingat. Karyawan di rumah bapakku gak makan seperti ini. Ya aku mau pulang. Aku berdosa kepada bapak dan kepada sorga. Waktu dia pulang bapaknya yang berlari loh. Dipeluk. Setiap jalan anak yang berlari pulang bapak itu sayang. Tidak menghukum dan mengintimidasi. Tapi uniknya si sulung tahu-tahu memasang sikap. Aku bersama bapak begitu. Aku gak minta warisan. Aku gak foya-foya. Ini yang foya-foya dirayain. Lah aku apa? Sampai bapaknya bilang, anakku si sulung. Apa yang aku punya kamu punya nak. Gak ada pembedaan, tapi adikmu ini balik. Coba saudara, hilang di dalam rumah anak ini. Berapa banyak itu spirit-spirit seperti itu. Mau jadi anak kesayangan bapak, begitu ya. Terus yang lain anak nomor 2. Terus begitu nanti untuk yang lain, wah. GKM, G-Sektor ikut dengar pasang telinga saudara. Pasang telinga. Jangan ada pembedaan apapun. Jangan ada pembedaan. Rawat yang sama, nilainya sama jiwa. Tanam ini, ya, karena saya juga mengembala ya saudara, puluhan tahun, 10 tahun di Gianyar, di Bali ini, 10 tahun di Semarang, 10 tahun ada di Pontianak. Jadi kami tahu apa artinya jiwa itu mahal, dengan air mata dimenangkan. Dan uniknya saya diutus ke tempat-tempat yang sudah pernah rusak, yang sudah terjadi perpecahan-perpecahan, saya diberangkatkan. Berat. Setelah jadi betul-betul pulih loh. Saya pamit. Sampai sanak famili keluarga kami kedua belah pihak bilang, aduh sudah susah-susah dirintis lagi. Sudah bangkit lagi, sudah jadi. Musim tua yang tiba kok ditinggal pergi gitu. Ya kok kayak orang bodoh. Apa kamu punya masa depan? Aku bilang setiap kita punya karunia yang berbeda. Memang saya karunianya untuk pemulihan barang yang sudah rusak-rusak saudara. Karunia nunggu yang rusak, dandani satu-satu begitu. Ya, wah boros. Kita digaruk-garuk juga. Ya, sakit memang, luka. Ya, mengalami tekanan, fitnahan gini kita sudah makan tenang aja. Step-step lewati sampai ke pemulihannya. Ya. Nah, sampai kalau terpuruk kesehatan juga bisa loh saudara. Punya pemikiran-pemikiran yang sampai simpang ke berhala. Hidup dalam kekhawatiran bisa. Cinta kasih yang padam. Itu juga bisa. Baik kepada Tuhan maupun kepada keluarga. Kalau saudara ada di sini. Saudara mau privasi datang. Saya ada. Janjian ya. Konfirmasilah 1 hari sebelumnya. Kontak-kontak. Mari ini privasi. Kita omong-omong dari hati ke hati untuk pemulihan. Dimentori jarak dekat supaya pulih. Kalau sekedar konseling lalu lepas, sayang begitu. Saya senang untuk ikut ngawal saudara sampai saudara jadi. Sebab kami punya dalam tanda petik janji jabatan atau sumpah seorang jabatan konselor yang tidak boleh menjadi perumpamaan dalam khotbah.
Tidak boleh menjadi kesaksian kecuali orang itu menang dan bersaksi sendiri. Itu seninya, sumpah konselor dalam tanda petik ya, janji konselor kalau kita Kristen kan begitu saudara. Hanya sebatas ruang pintu dan Tuhan. Selesai ruang pintu, seorang konselor sejati bisa mereframe. Tidak mempertunangkan orang itu dengan dirinya sendiri sehingga ketergantungan, tetapi mempertunangkan dia dengan Tuhan. Begitu keluar pintu kita sudah punya reframe dalam hembusan nafas doa kita. Kamu pemenang kehidupan, kamu pemenang kehidupan. Jadi kalau ketemu enggak usah sungkan, kita ketemu salaman, Anda pemenang kehidupan. Ya, jadi enggak kalah terus ya saudara. Saudara bisa lakukan ini. Kalau enggak menang di sini sebabnya bahaya. Dampaknya ini loh. Betul-betul buta mata hati dampaknya. Sia-sia hidup lalu menjadi korban bola-bolaan iblis. Yesaya 44 ayat 18, 19, 20. Betul-betul buta mata hati saudara. Karena itu saudara tertarik kenapa dibilang buta mata hatinya. Ingat kata-kata Yesus bukan? Ya toh, kalau sampai itu menyesatkan kamu cungkilah itu maksudnya itu. Kalau saudara tidak berani putuskan, itu nanti sampai membawa kebutaan mata hatimu tumpul. Gak bisa merasakan kasihnya Tuhan. Buram standar moral. Spirit yatim piatu. Sulit penguasaan emosi. Sulit membangun relasi teamwork. Sulit paham identitas diri, siapakah aku. Sulit. Dan ini bisa berumur loh. Bisa tambah. Kalau gak pulih berumur. Di bawah 40, 50 tahun. Ada yang 60 tahun gak paham. Untuk apa ya sebenarnya saya ini dilahirkan? Kok ending-endingnya hidup saya gini-gini aja? Loh, terus kami kaget toh. Loh Pak, saya petik pelajarannya, identitasnya harus disembunyikan, tidak boleh saudara. Petik pelajarannya, loh kok bisa ya 60 tahun harusnya usia kematangan. Begitu ya loh. Figur keteladanan bagi generasi. Kok bisa begini, ada apa? Karena itu saudara. Sebenarnya di perjanjian lama ke perjanjian baru itu tidak ada yang terbuang. Benang merahnya hidup. Kalau di perjanjian lama, saudara mendengar kata jangan berzina. Di perjanjian baru lebih tajam. Ya, bukan berarti dipotong itu Taurat, tidak. Disempurnakan di dalam Yesus. Yesus mengajarkan gini, wahai laki-laki atau perempuan, gitu ya. Kamu yang melihat lawan jenismu, ya toh, bergerak atau pikiranmu menstimulasi emosi dan hasratmu, lalu bergerak alat vitalmu. Katanya Alkitab itu, bergerak syafaatmu, maka kamu berjinah di dalam hatimu. Doh, tajam bukan? Di perjanjian lama berzina sebatas kamu sudah suami istri, kalau kamu nyimpang berarti kamu perzinahan. Di perjanjian baru lebih tajam, cukup ngelihat saja, terus tergiur. Wow, gitar Spanyol men, wow ya toh, ya ini kalau nggak diputus, saudara jalan ke mall sama anak-anak, Rock Mini lewat, wow, Nona Ana betismu indah, ya toh, sampai istrimu gini kan, yang ingat anak yang ya, apa salahnya kawan, memang betisnya indah. Betismu kurapan begitu loh saudara, ya toh? Ya, gak bisa. Kalau sudah jadi hasrat saudara kuat tertanam bisa jadi begini. Itu yang Alkitab bilang putuskan. Ada yang cukup santun menjaga. Pura-pura ndak lihat kalau ada orang. Lah kalau ndak ada malah sengaja. Itu karena itu ada bilang begini ya saudara, kata-kata bijak. Anda itu lebih original waktu Anda sendiri daripada ada orang. Itu siapa diri Anda yang sebenarnya itu waktu Anda sendiri itu. Tahu-tahu Anda sendiri di kafe. Ya, sana ya. Perempuan juga bisa loh saudara, bisa melerok gini laki-laki. Lihat terus. Ya tahu. Kalau dia ngomong yang jangan mata keranjang, suaminya bales. Ya aku keranjang, kamu parselnya bersama isi-isinya sekalian kamu. Sebab kamu detail, kan begitu. Kamu ngeliatin orang, aduh dia kok lembut ya. Kok ngomongnya santun ya. Suami saya itu kasar, gak enak suami saya itu ya.
Suami kan marah, kenapa kamu enggak kawin aja? Loh kamu kok bisa mendeteksi begitu halus? Kalau kamu bilang saya mata keranjang, kamu parselnya. Sekaligus sama isi-isinya. Gitu saudara. Itu aja sinetron-sinetronnya diterus-teruskan. Nah kuncinya di sini, matikan itu ya saudara. Next berikutnya kita jalan. Sekarang solusinya. Nah kalau enggak solusi enggak nyaman. Hanya rasa terintimidasi kita tertekan. Berpikirlah firman. Solusinya itu. Kualitas pikiran Anda sebabnya menjadi kualitas hatimu. Kualitas pribadimu. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, mulia, adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut kebajikan itu yang bermanfaat, begitu ya. Yang mendatangkan value, yang berkualitas, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Keren. Sekarang satukan, mari kita satukan dengan ayat Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, satukan dua ayat ini ketemu. Jagalah kualitas pikiranmu. Nah, berpikirlah tentang Tuhan yang benar, karakternya, Tuhan yang mulia, Tuhan yang suci, yang ajaib ya, yang ada keajaiban, terobosan-terobosan, semua firman yang memberi kelegaan jiwa yang haus. Manis firman itu seperti madu kata Alkitab. Firman yang membangkitkan iman dengan penuh perhatian waspada karena dari situlah terpancar kehidupan. Klik sudah. Yang kedua, solusinya ini tidak ditawar, pertobatan Injili. Kalau pertobatan agamawi itu pusat diri sendiri, pegang kendali, lalu pencitraan aja. Pertobatan agamawi itu karena aturan-aturan agama. Setiap agama punya aturan, saudara. Dan semua dalam tanda petik bilang baik, bukan? Ya, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah itu menyelamatkan, menjamin kekekalan? Nah, baru kita mikir lagi begitu. Nah pertobatan agamawi itu taat aturan. Tapi perlu dikaji pertobatan Injili. Nah karena itu pusatnya langsung salib yang mengambil alih kutuk dosa. Kutuk kematian sehingga kita punya sorga. Sementara taat aturan tidak bisa membeli sorga. Taat aturan tidak membereskan kutuk dosa. Tapi pertobatan Injili saudara bertemu dengan satu figur yang sempurna pada mulanya firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Di dalam pribadi Yesus, dia pikul segala kutuk, selesai sampai garis finish. Dan terbentang di atas kayu salib berkata, sudah genap, sudah selesai. Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Baru Yesus pulang kembali. Aku akan kembali dan sediakan tempat buat kamu. Kepergianku ini sedia tempat. Ya, ini sudah digenapi semua saudara sampai kebangkitannya. Tinggal dia balik, masa nggak datang saudara? Pasti datang. Tinggal tunggu babak akhir. Ya, pertobatan. Setelah bertobat jangan berhenti. Kekristenan nggak boleh berhenti. Dinamis. GKM, G-Sektor tambahkan kualitas Anda. Sebab Anda akan dipercayakan anggota-anggota jiwa-jiwa baru yang pinter-pinter. Tanam ini ya, tanam betul-betul. Kalau Anda tidak meningkatkan kualitasmu, orang lain lebih layak untuk jadi GKM dan G-Sektor. Buka hatimu, anggotamu lebih pinter dari dirimu. Lebih memahami Alkitab, lebih dewasa rohani, karakternya lebih berubah. Gak bisa tawar ini. Jangan marah saudara. Ini memang aturan Alkitab. Kalau enggak gitu kan lucu kita. Ya toh, di anggota kita bisa masuk orang manajer yang berhasil. Bisa masuk seorang notaris. Bisa masuk seorang insinyur arsitek. Bisa masuk pengusaha properti. Di anggota Komsel loh. Terus gembalanya tamatan SMA. Bangga pula. Tamatan SMA, lihatlah anggota-anggotamu. Gila, S2, S3. Tunggu dulu kowe, ojo bangga kowe ya. Ya. Permisi saudara, karena saya pernah jadi ketua BPD 8 tahun untuk pelantikan PDP, PDM, Gereja Bethel Indonesia Sepulo Bali dan Mataram, Bali NTB. Jadi bukan GBI Rock saja. Jadi saya ikut membuat soal untuk ujian ini. Kepada yang gini saya kompres.
Dulu saya lebih galak dari yang sekarang. Saya kompres. Ketemu kita ngomong. Ya, ada yang coba-coba tutupi, saya bilang kepada ketua Pak Thomas Tanudharma, Pak tolong jangan lantik orang ini, sabar dulu. Buktikan perkataan saya, tunggu 6 bulan jadi apa dia. Tidak sampai 6 bulan betul-betul simpang. Sampai orang kaget, loh perkataanmu kok kejadi Pak? Iya, sudah analisisnya detail secara ilahi, bukan analisis manusiawi atau psikolog. Lebih tajam dari itu. Nah, oh gitu ya Pak, ya. Karena itu tajamkan diri ya, tidak ada unsur kebanggaan. Saudara mesti berani tumbuh di sini. Sebab gereja kita akan menuai orang-orang yang berpendidikan, yang lebih banyak lagi, katanya mau ngembang saudara. Tiap Sabtu kami doa puasa, mau ikut? Mau konseling? Selesai doa puasa sama kami. Tiap Sabtu di ruang bawah saudara. Kami ada bersama istri dan kawan-kawan. Ayo, jam 12 selesai kok, setengah 2 sudah selesai kok. Pujian penyembahan lalu kita bisa sama-sama. Mau konseling selesai itu kita konseling cerita-cerita. Syukur-syukur sementara doa saudara dijawab Tuhan. Pak sudah dijawab, mengalami Tuhan, asik Pak. Gak jadi konseling, syukur, selamat jalan, lanjut tugas. Kan gitu saudara. Tapi kalau masih buntu Pak, buntu. Ayo kita konseling, kita cerita-cerita. Konseling itu gak jahat saudara untuk cerita, hati ke hati dan privasi. Datang ya saudara kalau kepingin mau ya. Jurus konseling sebenarnya bagus saudara datang hari Sabtu, nyaman. Ikut doa dulu ketemu Tuhan. Enak-enak, dijamin enak, gratis-gratis. Ya, ketemu Tuhan lagi saudara. Ya, supaya terangmu bercahaya. Next berikutnya, yang ini jangan lupakan yang titik ini. Mantapkan tujuan hidup Anda. Setelah saudara bertumbuh dalam kasih karunia, karakter, ya nilai-nilai kebenaran ilahi yang semakin indah, value kekudusan yang semakin indah. Oh hidup spesial buat Tuhan itu kayak begini ya. Makin matang dewasa kan step by step. Tidak bisa dibeli bukan? Natural bukan? Mantapkan tujuan hidupmu. Pelihara keselamatan kehidupan salib. Kerjakan keselamatanmu kalau di perjanjian baru. Pelihara itu. Rawat itu. Pokok anggur yang terus makin berbuah kan dibersihkan saudara. Kita kan dicangkokkan di situ. Bangun karakter keluargamu. Jangan lupa ini saudara. Bangun karakter keluargamu. Sebab bagaimanapun kita berhasil, bagaimanapun kita sukses, bagaimanapun kita plesir ke luar negeri, sejauh mana kita berpetualang balik ke keluarga pulangnya. Gak mungkin saudara tiap malam mau di villa, ganti-ganti hotel. Gak mungkin, pasti balik keluarga. Karena itu bangun keluarga. Kembangkan potensi, ya. Lalu area-area bisnismu untuk relasi baru. Nanti mana mungkin gak ada jalan? Pasti ada jalan. Gak mungkin enggak. Pasti ada jalan. Lalu akhiri perjuangan imanmu penuh kemuliaan sampai sorga. Menjadi keteladanan. Wah keren ya saudara. Nah saya undang rekan-rekan pemusik masuk. Ini sebabnya langkah-langkah terakhir bersama WL. Berpikirlah harmonis antara kesuksesan karier, keluarga, dan keselamatan jiwa Anda. Pasti ada penyesalan yang dalam bila kita sukses dalam kejayaan bisnis, mewah harta, jabatan terhormat, prestasi akademik, namun kehilangan keluarga dan jiwa Anda. Jadi pastikan itu, oh iya ya, harta warisan kehidupan yang paling berharga itu teladan iman keselamatan jiwamu, keselamatan keluargamu, dan anak-anakmu. Saudara, hartamu seberapa mewah berlianmu, itu tidak bisa menguburkan dirimu. Betul enggak? Jabatan setinggi apapun, saudara punya kursi kedudukan seindah apapun, itu tidak bisa datang sendiri ke taman makam Mumbul menguburkan dirimu. Enggak bisa. Prestasi gelar doktormu, profesormu pun enggak bisa menguburkan dirimu. Tapi keluargamu yang ada di situ. Naas begitu, ngenes. Kalau tahu-tahu pas pemakaman, orang tanya, sedikit anggota Komsel datang, mana ini keluarganya? Gak ada. Orang kaya ini kayak yatim piatu, kasihan aku. Gak enak saudara. Ya, siapa itu yang menikmati hartanya nanti? Ya toh? Apa yang mau dibanggakan sekarang? Balik ke keluargamu saudara, sayangi keluargamu. Karena itu harmonis. Nih bahasa kuncinya. Keren ya.
Keluarga adalah rumah kegembiraan dan penghargaan seorang ayah. Jailah, amin. Rumah identitas pohon keluarga itu keluarga. Bapak-bapak rawat, cintai keluargamu. Itu rumah identitasmu. Kaya mau berhasil di luar, mau kedudukan, tapi keluargamu rusak, tetap jongkok. Tetap pahit, saudara. Permisi juga termasuk pendeta, sekalipun urapan, saudara doakan orang belum kena sudah tumbang-tumbang. Saudara hebat, tunggu dulu. Kamu pulang ke keluargamu, istrimu minta cerai, tunggu dulu. Jangan merasa super urapan. Gak bener urapanmu itu. Bener dah? Ayo ngomong. Ngomong jujur, saudara. Jangan diem mong gondok tiroid, saudara. Jangan diem gondok. Ngomong. Diem mangkel mendem, pindah gereja. Ketemu lagi kelemahan, pindah lagi. Pindah keliling, saudara. Marketing. Ya. Waktunya tertanam di dalam gereja untuk dimuridkan. Wah, galak tenan bapak ini. Wah, nampaknya Pak Miki halus kok galak ya. Untuk nilai prinsip saya harus tanam ini. Ya. Keluarga itu rumah kasih sayangnya seorang ibu. Rumah penerimaan pengampunan anugerah setiap tarikan nafas. Jadi kalau saudara menghargai keluarga, nafas istrimu itu panjang. Damai gitu. Kalau tidak dihargai keluarga, biar saudara bawa uang pulang ke rumah, nafas istrimu sesek, saudara. Sesek aku. Sesek yang ketoke kowe iki kaya yang, tapi pasti nyimpang kowe iki yang sesek atiku setelah naeta. Ya. Ayo jujur, katakan secucurnya, jangan ada cusca aja antaya cica ya. Keluarga adalah rumah inspirasi untuk masa depan anak-anak. Anak-anakmu ini nonton Bapak Ibu, karena itu jangan bikin konflik-konflik di gereja. Anakmu lihat itu, anak teens itu lihat, Rocky itu lihat. Kalau di gereja saudara bikin pusing, bikin terus konflik di gereja, mereka tidak punya pendidikan moral untuk diteladani. Tidak punya etos kerja, tidak punya satu manajemen untuk kepribadiannya. Yang rukun diselesaikan, yang damai gitu loh, yang enak gitu. Amin. Kok sedikit ya kira-kira? Amin. Kau selalu punya cara, saudara. Tuhan punya banyak cara ya, berubahlah ya. Jangan takut mengambil selangkah, 2 langkah perubahan.